lagi, bertemu kembali dengan Bu Cindy, Bupa, dan Bu Meta. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2H, subtema 1 pembelajaran ketiga. Nah, sebelum memulai pembelajaran, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, kita akan belajar bahasa Indonesia bersama Bu Meta, matematika bersama Bupa, SPDB dengan Bu Cindy ya. Nah, kita mulai belajar bahasa Indonesia dengan Bu Meta dulu. Tema hari ini berjudul aturan di kamar mandi. Nah, mandi secara teratur membuat badan menjadi bersih dan segar. Biasanya kita mandi, ayo berapa kali anak-anak kalau mandi? 2 kali ya, pada pagi hari dan pada sore hari. Nah, sekarang anak-anak yuk kita bersama-sama membaca teks bacaan halaman 26 sampai 28. Bu Meta akan membacakan beberapa kalimat, nanti anak-anak lanjutkan sendiri ya membacanya ya. Mandi pagi. Keluarga Melati memiliki kebiasaan bangun tidur. Setelah bangun tidur, mereka melakukan kegiatan sesuai tugasnya masing-masing. Pak Sigit menyiapkan kendaraan yang akan digunakan untuk bekerja. Bu Ratih menyiapkan sarapan. Bintang, Melati, dan Mentari merapikan kamar masing-masing. Setelah selesai melakukan tugas-tugasnya, mereka segera mandi. Kamar mandi keluarga Melati selalu dijaga kebersihannya. Membersihkan kamar mandi mereka lakukan secara bergiliran. Bak kamar mandi selalu bersih dan lantainya pun tidak licin. Melati dan keluarganya mandi secara bergiliran. Nah, anak-anak lanjutkan sendiri ya membaca teks bacaannya. Setelah membaca teks bacaan, anak-anak bisa menjawab pertanyaan sesuai isi teks bacaan halaman 28 nomor 1 sampai nomor 5. Nah, sekarang bersama Bu Meta kita akan belajar menempelkan gambar, lalu kemudian kita akan membuat cerita sederhana dari gambar yang sudah ditempel tadi ya. Nah, yuk kita lihat halaman 28 dan 29. Nah, tugas anak-anak di sini adalah menempelkan gambar yang sudah disediakan di lampiran. Lampirannya halaman berapa? Kita buka bersama-sama ya. Lampirannya itu ada di halaman terakhir, halaman 195. Nah, kita tunjukkan ya, sebentar. Nah, di sini, oke. Ya, sudah terlihat. Nah, di sini ada beberapa gambar tentang urutan mandi. Setelah anak-anak tadi menggunting gambar dari halaman 195, anak-anak dapat menempelkan di halaman 29 ini ya. Tapi ingat anak-anak, gambar tadi belum urut ya. Jadi tugas anak-anak selain menempelkan juga mengurutkan gambar yang tadi di halaman 159. Oke, sampai di sini paham anak-anak? Nah, tugas anak-anak setelah mengurutkan kemudian menempelkan gambar yang sudah urut tadi, tugas anak-anak selanjutnya adalah membuat cerita sederhana berdasarkan urutan gambar. Nah, tugas ini anak-anak bisa mengerjakan di buku paket ya. Nanti membuat cerita sederhananya anak-anak tulis di halaman 30. Oke, untuk selanjutnya tentang menyebutkan contoh benda berbentuk kubus akan dijelaskan oleh Bupa. Selamat belajar, Tuhan berkati. Selamat pagi anak-anak. Tadi anak-anak sudah belajar dengan Bu Meta. Sekarang Bupa akan melanjutkan. Kita akan belajar bangun ruang. Coba anak-anak masih ingat bangun ruang itu apa saja? Masih ingat? Coba bangun ruang apa? 1, kubus. Terus apa lagi? 2, balok. Yang ketiga apa? Bentuk bola. Kemudian yang keempat, tabung. Ada
Ada lagi yang kelima, kerucut. Nah, itu bangun-bangun ruang ya. Nanti anak-anak mengamati benda-benda yang ada di rumah. Ya, tolong diamati benda apa saja yang berbentuk kubus. Ya, sudah tahu belum benda yang berbentuk kubus itu? Benda yang berbentuk kubus itu nanti kalau kamu lihat sisinya sama. Sisinya ada berapa anak-anak? Ada 6. Nanti sisinya itu sama. Sisi itu tepi. Ya. Coba kamu sebutkan. Nanti di rumah ada benda-benda yang berbentuk kubus. Kemudian juga ada benda-benda yang berbentuk balok. Ya, ada benda-benda yang berbentuk balok. Nanti dicari. Hari ini kita akan mengamati benda-benda yang berbentuk kubus dan berbentuk balok saja. Nah, sekarang anak-anak boleh buka bukunya tematik halaman 30. Halaman 30. Di sini ada gambar bak mandi. Nanti di rumahmu dilihat bak mandinya itu berbentuk apa. Kemudian ada botol sampo. Kemudian ada kemasan pasta gigi, kardus pasta gigi Pepsodent atau Ciptaden gitu ya. Ada kardusnya atau itu. Kemudian kamu lihat ya. Nanti punya tempat tisu, kotak tisunya diamati. Kemudian lihat sabun mandi. Terus di dalam lemari apakah ada kapur barus? Kemudian apakah ada kotak sabun muka? Tahu kotak sabun muka? Apa itu? Ya kotaknya, tempatnya ya. Kemudian pasta gigi. Tempat odolnya itu kamu amati. Tempat sikat giginya juga diamati. Tempat sabunnya diamati. Almarimu diamati. Ya, itu bentuk-bentuk apa? Bupar memberi contoh. 1, bak mandi. Bak mandi ini tepi-tepinya berbentuk apa anak-anak? Berbentuk persegi. Nah, kalau tepi-tepinya itu berbentuk persegi semua, itu namanya bangun kubus. Ya. Kemudian kamu amati kemasan pasta gigi atau tempat odol itu. Apakah tepi-tepinya itu berbentuk persegi semua? Sama, sisinya itu ada 6. Tapi apakah semua berbentuk persegi? Ada yang berbentuk persegi, ada yang berbentuk persegi panjang. Nah, itu mesti bangun balok. Ya, coba diamati. Itu saja anak-anak. Nanti bisa kamu tulis ya, benda-benda yang berbentuk kubus dan berbentuk balok. Terima kasih. Halo anak-anak, tadi sudah belajar bahasa Indonesia bersama Bu Mita dan matematika bersama Bu Par ya. Sekarang kita akan belajar tentang SBDP, materinya adalah birama. Nah, anak-anak sudah sering ya belajar tentang birama. Dalam birama terdapat ketukan keras dan ketukan lembut. Nah, anak-anak masih ingat atau tidak? Ketukan keras itu tandanya yang bentuknya bagaimana? Tandanya itu bentuknya segitiga. Sedangkan untuk yang bertepuk dengan lembut tandanya adalah persegi. Anak-anak bisa melihat di halaman 33. Di situ ada lagu berjudul Betapa Segar Sehabis Mandi. Nah, di atas notnya, not itu yang angka-angka itu ada persegi, ada segitiga. Nah, itu tandanya bertepuk dengan lembut dan bertepuk dengan
keras. Sudah paham ya anak-anak? Selamat belajar, Tuhan memberkati.